Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Ahmad Zaki Darajat dalam tema ciri-ciri penghuni surga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu senantiasa kita panjatkan karena atas berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya hingga pada pagi hari yang penuh barokah ini, di penghujung bulan suci Ramadan ini, kita masih diberikan Allah kesehatan, kekuatan, hidayah juga inayah, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan dan yang nanti akan kita lakukan akan dicatat Allah sebagai amalan ibadah yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin muslimat yang terus istiqomah menjalankan atas apa yang telah diajarkan dan disunahkan oleh baginda Rasulullah, dengan kita terus bersalawat kepada Rasulullah, sehingga kita semua mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah akan diakui sebagai umatnya yang akan mendapat syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang penuh berbahagia ini, dalam tema ciri-ciri penghuni surga, tentunya sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang meyakini adanya hari akhir, yang meyakini adanya hari pembalasan, tentunya kita semua yakin dan percaya bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Pada saatnya nanti kita akan wafat dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dipertemukan di padang mahsyar dan akan dihisab atas apa-apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah menyediakan tempat kembali bagi semua hambanya, bagi semua manusia. Lalu dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 107 dan sampai 108. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal kebajikan, orang-orang yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, kelak akan kembali, akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Abadan abada, selama-lamanya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berbuat kebajikan selama hidupnya. La yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak sekali-kali ingin pindah dari tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatul Firdaus. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya firman ini dapat kita garis bawahi bahwasanya ketika kita nanti telah dibangkitkan oleh Allah di akhirat, maka khusus untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka tentunya Allah telah sediakan bagi kita semua dengan surga Firdaus yang kita akan kekal di dalamnya. Bahkan kita tidak ingin untuk berpindah lagi darinya. Lalu yang perlu kita pertanyakan,
bagaimana dengan iman yang menjadi kategori kita sebagai calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pendapat ulama ada yang berpendapat bahwasanya al-imanu tasdiqu biqalbi. Iman adalah bentuk keyakinan, bentuk pembenaran di dalam hati kita. Wa yaqulu bil lisan, dan juga harus kita ucapkan dengan lisan kita. Wa yaf'aluna bil arkan, dan dari iman harus juga kita implementasikan dalam amal-amal kita. Oleh karenanya, ketika kita beriman dengan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman yang ada di dalam diri kita harus juga kita buktikan dengan amalan-amalan soleh, dengan ibadah-ibadah, dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita hanya berkata iman saja kepada Allah, namun amalan kita masih sering berbuat maksiat, kita masih sering durhaka kepada Allah, maka bisa jadi iman yang kita miliki hanyalah iman yang baru sampai di dalam lisan saja. Karena sejatinya iman, hakikatnya iman adalah iman yang mampu merubah amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diterangkan dalam kitab Duratun Nasihin, alamatul ahlul jannah arba'ah. Ada 4 ciri-ciri para penghuni surga. Mudah-mudahan di antara 4 dari ciri penghuni surga ini, paling tidak kita ada di antaranya. Siapa itu yang telah diterangkan 4 ciri-ciri orang yang menjadi penghuni surga yang telah termaktub dalam kitab Duratun Nasihin? Yang pertama adalah qalbun taqiyun, hati yang bersih, hati yang selalu berprasangka baik, hati yang selalu menimbulkan pemikiran-pemikiran yang positif adalah ciri dari orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati adalah bagian motor penggerak dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam satu hadis sahih dijelaskan, inna fi jasadil mudghah idza saluhat saluhat kullu jasadihi fa idza fasadat fasadat kullu. Hati di dalam diri manusia ada segumpal darah yang apabila segumpal darah itu baik, maka insya Allah semua anggota tubuh kita, anggota jasad kita akan ikut menjadi baik. Dan apabila segumpal darah itu buruk, segumpal darah itu rusak, maka bisa jadi anggota jasad kita, anggota tubuh kita yang lain akan juga ikut menjadi buruk ataupun rusak. Ala wahyal qalbi, kata Rasulullah. Hati-hati, dia adalah hati kita, qalbun kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hati adalah bagian yang terpenting yang ada di dalam hidup kita. Kita dapat berbuat, kita dapat berucap ketika hati kita bersih, ketika hati kita selamat. Bahkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 Allah telah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat tidak ada lagi dapat memberikan manfaat harta-harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Oleh karenanya, hadirin pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus perbaiki iman kita. Mari terus kita berupaya untuk memperbaiki hati kita agar apa yang menjadi ibadah yang kita lakukan, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dilandasi dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas,
sehingga apa yang telah kita lakukan, semua ibadah yang telah kita kerjakan, baik itu puasa kita di bulan suci Ramadan ini, atau zakat yang akan kita tunaikan nanti, bahkan atau ibadah haji yang kita lakukan, ketika dilandasi dengan hati yang bersih, ketika dilandasi juga dengan hati yang ikhlas, liridhoillah, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itu adalah bagian dari orang pertama yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dalam kitab ini dijelaskan, lalu siapa ciri yang kedua orang-orang yang menjadi penghuni surga? Yang kedua yaitu wawajhun malihun, orang-orang yang memiliki wajah yang ramah tamah, orang yang selalu menunjukkan kebahagiaan, yang enak dipandang dengan orang lain. Orang-orang penghuni surga tentunya adalah orang yang suka tersenyum, suka menebar perkataan, juga menebarkan wajah-wajah yang ramah juga, yang selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Nah, tentunya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bagian dari ciri-ciri para penghuni surga yang telah Allah janjikan kepada kita. Ketika hati kita bersih, kita memiliki penampilan yang menyenangkan, yang enak dipandang oleh orang lain, kita senyum, benar-benar senyum kepada orang lain, maka itu adalah bagian dari apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam kitab Duratun Nasihin, bahwasanya 4 orang yang menjadi ciri para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa saja setelah kita memiliki hati yang bersih dan wajah kita adalah orang-orang yang memiliki wajah yang ramah? Lalu yang ketiga, Rasulullah bersabda, yaitu walisanun fasihun, orang-orang yang memiliki lisan yang fasih, orang-orang yang dapat menjaga lisannya dari perkataan-perkataan tidak baik, orang yang dapat menggunakan lisannya untuk berkata, untuk mengucapkan hal-hal kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu lisan yang kita miliki yang telah Allah berikan kepada kita ini, ketika kita ingin selamat, maka begitu alangkah baiknya kita gunakan sesuai dengan apa yang telah dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah. Tentunya bagaimana cara menjaga lisan kita? Kita harus menjaga lisan kita dari apa-apa yang kita keluarkan, dari apa-apa yang kita lontarkan dari lisan kita. Jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain, jangan sampai lisan kita digunakan untuk menghibah ataupun yang lain-lainnya. Dan juga lisan kita harus kita gunakan agar bagaimana tidak memakan sesuatu yang tidak baik, yang bukan hak kita. Karena ketika kita dapat menjaga itu, kita dapat menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik yang keluar dari lisan kita. Juga dapat menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak baik yang masuk melalui lisan kita. Maka insya Allah kita akan selalu diberikan oleh Allah rahmat juga pertolongannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik.
Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event suatu tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tadi di awal sudah disampaikan di antara 4 ciri para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah qalbun taqiyun, adalah hati yang bersih, hati yang ketika beribadah hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu adalah wa wajhun malihun, wajah yang ramah, wajah yang selalu menyenangkan. Lalu walisanun fasihun, yaitu lisan yang dapat dijaga, baik menjaga kita dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, dan juga menjaga kita dari apa-apa yang masuk melalui mulut kita. Lalu yang keempat, hadirin pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri yang keempat para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu wayadun sahiyun, tangan yang suka bersedekah, tangan yang suka memberi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa sederhananya yang dimaksud adalah yadun sahiyun, tangan yang gemar bersedekah, orang-orang yang gemar, orang-orang yang mau membagikan sebagian harta yang ia miliki untuk orang lain. Karena di antara amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya amalan ibadah Ramadan adalah amalan yang sangat baik. Salat yang selalu kita kerjakan adalah amalan yang begitu afdol. Namun ketika diri kita mampu juga berbagi, mampu juga bersedekah kepada orang lain, kepada orang-orang yang tidak mampu, maka itu adalah bagian dari ciri para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah infak ataupun sedekah ataupun zakat adalah bentuk ibadah muta'addiyah. Dalam satu keterangan, ada sebuah keterangan menjelaskan
al-amalu muta'addiyatu afdalu minal amalil qasirah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan dan kita laksanakan, dan amalan itu memiliki kemanfaatan untuk orang lain, amalan itu memberikan manfaat bagi orang lain, maka afdalu minal amalil qasirah, ibadah itu lebih afdol daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Ramadan adalah salah satu momen yang paling tepat, momen yang paling baik sebagai syahrut tarbiyah, sebagai bulan pendidikan untuk kita juga memiliki rasa empati kepada orang-orang lain. Mungkin diri kita hanya merasakan lapar saja saat kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Tetapi bagaimana orang-orang di sekitar kita yang mungkin ada ketika dia selalu merasakan lapar dan haus, yang itu tidak dilakukan, yang itu bukan karena dia melaksanakan ibadah bulan suci, puasa bulan suci Ramadan. Mereka merasakan lapar dan haus karena memang tidak ada yang dimakan ataupun yang diminum. Nah, ini adalah salah satu momen penting bagi kita ketika kita sudah Allah takdirkan menjumpai bulan suci Ramadan, dan Allah telah memberikan satu ujian kepada kita untuk menahan lapar dan haus yang ini mungkin telah dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin menahan lapar dan hausnya tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan saja. Jadi adalah momen Ramadan adalah bulan pendidikan. Selain di antara hikmahnya yaitu bagaimana kita memiliki kepedulian kepada orang lain, memiliki rasa empati kepada orang lain, karena bisa jadi banyak orang-orang di sekitar kita yang selalu dia berupaya untuk menahan lapar dan hausnya, dan yadun sahyun, tangan yang dermawan, orang yang suka bersedekah, mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang-orang yang lapar, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, maka dia adalah salah satu ciri dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam satu hadis lain dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahyu qaribu minallah wa qaribu minan nas wa qaribu minal jannah wa ba'idu minan nar." Orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang suka berbagi, orang-orang dermawan, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dekat dengan manusia, dia akan dekat dengan surga, dan dia akan jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wal bakhilu, dan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau mensedekahkan sebagian hartanya yang dia miliki, yang bahkan harta itu seharusnya sudah wajib dizakatkan, tetapi dia tidak mau menunaikan, maka apa kata Rasulullah? Wal bakhilu ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribu minan nar. Orang yang bakhil, orang yang tidak mau peduli kepada sesama, orang yang tidak mau bersedekah, maka apa kata Rasulullah? Dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jauh dari manusia. Dia akan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang bakhil ini, orang-orang yang pelit, yang tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, maka dia akan dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah salah satu momen terbaik bagi kita untuk melatih diri kita sebagai bulan pendidikan, untuk dapat membentuk karakter kita bagaimana setelah bulan Ramadan ini berakhir kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amalan kita akan jauh lebih baik sebelum kita telah ditempa di dalam bulan suci Ramadan ini. Amalan-amalan yang sudah baik yang telah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, dengan kita banyak membaca Al-Quran, lisan kita banyak dibasahi dengan kalimat-kalimat zikir, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dan juga telah kita lakukan juga qiyamul lail, salat malam, dan yang juga
tidak kalah pentingnya kita telah diajarkan untuk memiliki kepedulian kepada sesama. Nah, apa yang telah kita dapatkan selama bulan suci Ramadan ini, mari kita kuatkan di dalam hati kita untuk dapat kita laksanakan kembali nanti setelah kita selesai dalam menjalankan puasa bulan suci Ramadan. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara berbagai ciri-ciri orang-orang yang sangat akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang menjadi garis bawah dari ini semua yaitu dilandasi dulu dengan keimanan. Seperti ayat yang telah kami bacakan di awal tadi, bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dialah orang-orang yang akan menduduki surga Firdaus selama-lamanya, abadan abada. La yabghuna anha hiwala. Bahkan orang-orang ini nanti tidak akan pernah mau berpindah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amalan-amalan yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan harus dilandasi dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua akan menjadi sia-sia ketika amalan yang kita perbuat tidak dilandasi dengan keimanan, tidak dilandasi dengan hati yang bersih, mengharapkan ridho, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain, bukan karena kita takut terhadap atasan, bukan karena kita ingin dilihat orang dan dipuji oleh orang lain, bukan pula karena kita ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain, tetapi bagaimana ibadah yang benar-benar kita lakukan murni liridhoillah, dengan kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sudah jelas bahwasanya kita kelak di yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya sediakan dua tempat untuk kita, untuk hamba-hambanya, yaitu surga dan neraka. Ketika kita ingin mendapatkan tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus mulai persiapkan sejak sekarang, sejak kita hidup di dunia, karena butuh suatu persiapan ketika kita ingin berjalan di perjalanan yang begitu panjang. In arada bu'da safarin ista'ada. Dalam satu maqal dijelaskan, ketika kita sudah tahu perjalanan hidup kita akan panjang, maka bersiaplah, berbekalah. Nah, bekal untuk kehidupan kita yang selama-lamanya, kehidupan kita yang hakiki abadan abada kelak di yaumul qiyamah, itu sudah bisa kita persiapkan dari sekarang. Apa di antaranya tadi yang telah kami sampaikan, bahwasanya ketika kita ingin kebahagiaan, ingin mendapatkan ridhonya Allah dengan balasan surga, maka paling tidak kita pertama harus menguatkan keimanan kita. Meskipun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan seorang, apalagi kita sebagai hamba, sebagai umat yang jauh dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kita adalah iman yang yazidu wa yanqus, iman yang kadang naik juga kadang turun. Ya. Iman kita adalah iman yang kadang naik juga kadang turun. Tetapi bagaimana upaya kita untuk terus menaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah poin yang harus kita cari. Ketika iman kita sudah benar-benar kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti dari keimanan kita adalah telah kita lakukan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, baik yang telah diwahyukan melalui Al-Qur'an ataupun yang telah disampaikan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka iman yang dilakukan dengan amal soleh yang karena Allah, itu adalah bukti bahwasanya kita adalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan ridho dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu tadi sudah disebutkan bahwasanya ada 4 orang, ada 4 ciri para penghuni surga, yaitu orang yang hati yang bersih, orang yang dapat menjaga lisan juga, yaitu dan orang yang memiliki wajah yang ramah, yang menyenangkan,
dan juga orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau bersedekah atas harta yang dia miliki. Nah, ketika kita sudah melakukan itu semua, maka kita bisa berharap, kita boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang tadi kami sampaikan adalah bagian dari janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah beriman dan iman yang kita lakukan tidak hanya kita ucapkan saja, tetapi dapat iman yang telah kita miliki ini memiliki pengimplementasian dari amalan-amalan yang ibadah yang telah kita kerjakan selama kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua berharap, berdoa, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keimanan, hidayah yang kuat, taufik yang kuat, sehingga kita dapat memiliki keimanan hingga akhir hayat kita, dan kita semua mudah-mudahan kelak akan wafat dan keadaan husnul khotimah dengan membawa iman yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi ini. Mudah-mudahan program ini akan memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan akan menjadikan kita termotivasi untuk dapat menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kepada Allah kami mohon ampun yang sebesar-besarnya atas segala khilaf, salah, dan kepada seluruh pemirsa kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.